Mekah lewat bawah tanah gitu, lewat bawah tanah. Jadi muncul di sumur tujuh. Ketika itu dia muncul di atas. Menurut dia katanya ini, waduh terlalu tinggi gitu ya. Jadi turun lagi dia muncul di sumur Domas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Explore, saat ini kita masih di Desa Pasir Angin, Kelurahan Pager Batu. Saat ini kita sedang bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat atau disebutnya sesepuh kampung ya, sesepuh kampung. Nanti kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan beliau. Pak Haji Endim Dimyati, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Aduh, ini cuacanya adem-adem gini. Cuacanya selalu mendung gitu. Iya, selalu mendung. Selalu mendung ya. Mungkin karena dekat lah sama langit, Pak. Dekat as gitu ya. Dekatnya langit. Malam juga kita nginep di salah satu difasilitasi oleh Ketua Karang Taruna gitu kan, di atas gitu kan, dingin sekali lumayan. Ya ampun, kayak ini saya Pak Haji, saya mau ngobrol-ngobrol kan. Kemarin kita sudah naik ke Gunung Karang gitu ya, Gunung Karang itu. Saya pengen tahu, pengen menggali lebih jauh itu tentang hikayat tentang Gunung Karang. Bisa Pak Haji ceritakan nggak Pak? Biar Sobat Explore bisa mengetahui, siapa tahu nanti ada orang pariwisata datang sini, pengunjung datang sini Wisman gitu loh Pak Haji. Ini begini Pak ya, mungkin cerita secara persis, wallahu alam ya. Mungkin kita lihat dari cerita ke cerita dari orang tua gitu. Jadi sejarah Sumur Tujuh itu yang saya tahu, yang saya dengar, awalnya itu dari sejarah Syekh Mansur. Ya. Syekh Mansur Cikaduen, Mansur. Jadi kata cerita itu beliau perjalanan dari Mekah lewat bawah tanah, gitu, lewat bawah tanah. Jadi muncul di Sumur Tujuh. Ketika itu dia muncul di atas. Menurut dia katanya ini, waduh terlalu tinggi gitu ya. Jadi turun lagi dia muncul di Sumur Domas. Sumur Domas Mengger Garokdek ya itu. Sama dikunjungi juga sama banyak orang yang disitu. Menurut dia itu juga terlalu tinggi. Jadi turun lagi dia muncul di Cibulakan. Di Batu Quran. Maka pada saat itu air Cenangga deras, nggak bisa dibendung pakai apapun ya. Jadi akhirnya dibendung pakai Al-Quran, maka disebutlah Batu Quran itu. Ya, tapi wallahu alam gitu ya, itu juga menurut cerita gitu ya. Itu menurut sejarah sedikit sekelumit gitu yang saya tahu, yang saya dengar itu. Itu jadi Sumur Tujuh itu kisahnya gitu ya. Jadi kan itu kalau nggak salah kemarin saya tahu ketinggiannya cukup lumayan. Lumayan. 1784 mdpl. Iya, di permukaan laut ya dah. Ya. Agak terjal gitu. Iya. Sempat naik begitu. Nah di situ Sumur Tujuh itu memang ada 7 sumur atau gimana? Jadi menurut riwayat yang dulu itu ada 7 gitu ya. Di atas 7, cuma dialirkan ke tempat yang satu itu, yang pakai mandi itu. Oh. Ya itu. Gitu. Jadi tetap mandinya jadi yang satu itu, yang paling bawah itu. Jadi di atasnya lagi ada 6 lagi katanya mengalir ke situ airnya. Itu jadi. Nah, Syekh Mansur itu sendiri itu salah satu keturunan dari Sultan Banten atau? Iya, itu jadi suatu tokoh gitu, tokoh Banten yang dulu itu ya, Syekh Mansur itu.
yang sangat luar biasa, sangat mumpuni di bidang ilmunya segala macam gitu ya. Oke, sampai sekarang alhamdulillah itu kuburannya Syekh Mansur yang di Cigaduan itu banyak dikunjungi, penjara ya. Saya pernah ke sana tuh Pak Kiai itu. Udah 2 kali saya Pak Haji. Nah, kemarin kan kita sempat ke Gunung Karang tuh ada sempat ke katanya ada situ apa sih nih? Waduk apa nih? Iya, Tegal Paku yang Paku, kemudian ke mana tuh lagi tuh? Ya. Ke Makom Sabtu. Yang di bawah itu? Iya. Citundun. Citundun itu bagaimana? Jadi untuk Citundun juga saya hanya mengenal dari riwayat itu, yang dikubur itu cuman Syekh Bandung Sakti ya. Nah, kalau yang tadi disebut Tegal Paku itu disebutnya kan Laut Burung. Laut Burung itu laut nggak jadi gitu ya. Laut nggak jadi. Itu maka kita simak seolah-olah gimana ya, bingung cerita apa. Coba saya pengen tahu Pak ini. Cerita ini mah apa? Sangkuriang gitu ya, kan di Tangkuban Perahu juga ada Sangkuriang. Itu juga riwayatnya begitu, maka di sumur itu, wallahu alam ini juga ya. Itu kayak yang sebagai mungkin penghuni pemegang itu kan ada 5 termasuk di sumur Gunung Karang itu ya. Wit Brangbang, Mas Indra Komala, Nyirus Dawati, Kisangkuriang gitu ya. Oh iya. Yang kelima Eyang Betara Guru Sampang, yang dulu pernah bertanding katanya Syekh Syarif Hidayatullah itulah. Itu jadi itu guys cerita gitu cerita. Tapi memang kenyataan kalau di bidang Laut Burung itu yang sangat luas gitu ya. Seberapa itu 18 hektar itu luasnya ya, luasnya itu. Maka kalau musim hujan begini mah pasang tuh nggak bisa nyabrang, kita harus pakai rakit gitu. Tapi di atas ada rakit ya? Enggak, kita bikin bambu gitu ya, bambu dari bambu. Enggak sempat ke sana pagi gitu kan. Enggak sempat ke sana gitu sudah. Maka dikenal mitos itu ya. Mitosnya kenapa? Wallahu alam juga ini kayak mitos namanya juga. Itu kan ada pusarannya di tengah laut Burung itu ya. Itu ada orang yang suka ngambil tanahnya dari situ, ngambil tanah itu ya. Itu nggak tahu lah mungkinnya jadi namanya burung itu kalau bahasa Sunda burung gitu. Sebenarnya nggak jadi gitu ya. Gitu. Kalau burung di Jakarta makan manuk dia. Jadi burung nggak jadi gitu. Mungkin itulah jadi istilahnya mah itu ada di pusaran itu suka ngambil tanah gitu. Sejarah mitosnya. Adapun saya Bandung Sakti, saya nggak tahu dari awal riwayatnya gimana ya. Cuman taunya oh itu kuburan Bandung Sakti. Jadi kalau turun dari Bandung Sakti ke bawah kan ada Limiwapi, Lengang Jaya dan Makam Putri Siti Badariah gitu ya. Itu jadi sama itu gemurat cerita. Jadi mungkin suatu dulu, jadi zaman dulu itu suatu perkampungan. Jadi dikenal ada perempuan cantik yang namanya Siti Badariah. Jadi Siti Badariah itu dicintai oleh kakak beradik Lengang Jaya dengan Limuapi. Kakak Lengang Jaya dengan Limuapi itu kakak beradik itu. Ternyata ini Nyi Putri ini cintanya sama adiknya Limuapi itu, nggak cinta sama kakaknya. Sukanya sama adiknya. Akhirnya marah-marah sampai berantem, kejadian berantem. Karena pertapaannya masing-masing beda gitu ya. Akhirnya terjadilah mungkin jadi perkelahian sampai Nyi Putri Nyi Badariahnya itu digorok, dipotong leher, dibunuh sama Lengang Jaya itu ya. Segitu lari itu Limuapi lari sampai sekarang ada itu. Kalau di Galima itu kan batu berbentuk manusia di situ. Jadi tengkurap begini, tengkurap itu orangnya. Dulu mah saya masih muda itu pernah ke situ, kan sekarang udah terlilit akar, udah nggak jelas lagi. Batu tapi berbentuk manusia. Dibunuh juga sama Lengang Jaya itu, Limuapi pun. Sekitar dari Makam Putih ke Limuapi itu sekitar jarak setengah kiloan gitu, jarak. Ya. Dari 5 ke kalau bisa ketahuan batunya seru tuh. Sebetulnya mah bisa digali, bisa jadi itu benar-benar nyata itu berbentuk manusia gitu ya. Itu. Jadi memang kalau Gunung Karang itu memang jadi semacam kayak wisata religius lah. Ya. Religius ke sana, berkunjung ke sana itu bantu niatannya gitu. Nah satu nih lagi tentang musola. Saya dengar kata ada masjid kuno ya. Gini ya, kita lanjutin cerita itu dulu sedikit lagi nih ya. Nyi Putri itu ya. Jadi perseteruan antara Lengang Jaya dengan Limuapi itu setelah dia membunuh kedua adiknya sama pacarnya itu, dia agak menyesal Lengang Jaya itu. Mondar-mandir dari kuburan Makam Putri
Kelimau api mudar akhirnya satu riwayat itu dia menjadi macan. Maka sampai sekarang kalau yang jarah di situ suka mendengar suara bunyi auman macan gitu. Nah, tapi nggak pernah mengganggu itu ya. Itu menurut cerita bahwa itu macan Lenggang Jaya di situ tuh sebutnya itu. Itulah sekilas kelumik cerita yang saya tahu gitu. Iya, cukup menarik gitu. Pak Haji itu kalau digali secara religius ya, secara keyakinan itu memang banyak persepsi. Banyak persepsi tentang cerita tersebut gitu. Kemarin terakhir ke Gunung Garang, terus ke situ, kemarin terakhir ke makam itu, kemudian saya dengar informasi tentang tadi itu tentang masjid kuno, ya. Kuno katanya kalau saya dengarkan di berita kemarin kan dibukanya setahun sekali. Apanya? Saya dengarnya sih katanya begitu, cuma kita nggak tahu. Makanya saya mau tanya Pak Haji, ceritanya gimana sih masjid kuno tuh kayak gimana Pak Haji? Jadi kalau tentang masjid kuno seringkali itu yang menanyakan kapan berdirinya gitu ya. Kan biasanya yang kita tahu di masjid setua apapun di tempat lain pasti ada tanggal dan pemilihannya. Tuh nggak ada ini. Nggak ada tahunnya. Cuman ukurannya patokannya begini dong, karena itu dianggap memang benar-benar tua. Dulu di kampung sini itu ada orang tua yang umurnya meninggalnya udah 120 tahun ya. 120 tahun. Ya, almarhum Pak Lurah Kapil, Abah Lurah Kapil di sini. Terus saya pernah nanya, Abah mah kena udah lanjut usianya, mungkin tahu ini sejarah kapan masjid ini dibangun. Dia ngejawab, Abah juga tidak tahu ngebangunnya mah. Cuma ada perubahan. Dulu mah katanya atapnya itu injuk gitu ya, injuk. Bukan genteng gitu. Genteng mah setelah ini mungkin ada perubahan dengan digenting. Yang dulu mah katanya itu injuk gitu. Dan masjid itu pun tidak punya nama gitu ya. Enggak punya nama sama sekali. Bukan bingung kadang-kadang Masjid Agung apa ini gitu ya. Masjid Jami apa gitu. Adapun itu ada nama sekarang Masjid Baitul Arsy. Itu mah waktu rebahan penambahan tahun 2006. Oh baru. Baru. Baitul Arsy itu ketika kita itu mau bikin proposal pada waktu itu ya. Memang saya yang ngasih nama. Itu. Jadi bingung kita ada peresmian mau ngundang pada waktu itu. Ini masjidnya masjid apa? Bingung. Kata saya udah dah, di kop surat bikin aja itu Masjid Baitul Arsy gitu ya. Jadi dari Pak Haji sendiri gitu ya. Tapi setelah mau diresmikan, saya ajukan lagi ke masyarakat. Silahkan masyarakat itu masjid karena waktu nama Baitul Arsy itu hanya untuk di kop surat aja untuk undangan. Silahkan kalau masyarakat punya nama yang lain silahkan ganti. Pada akhirnya masyarakat, itu Baitul Arsy itu apa? Kata saya Baitul Arsy itu rumah aras yang diandalkan di surga. Udah itu aja katanya. Maka diresmikanlah secara totalitas masjid itu Baitul Arsy gitu. Jadi sebetulnya yang dulu yang masjid kuno itu nggak ada namanya, nggak ada. Ya, tapi udah masuk dalam cagar budaya. Ya, memang sudah ada beberapa tahun yang lalu itu udah diresmikan itu menjadi masuk cagar budaya itu. Ada itunya, ada pelan, ada udah dibikin. Tapi gitu masih dibuat aktivitas tuh. Maksudnya? Masjidnya maksudnya buat. Oh ya, masih tetap berjalan. Jadi terbuka untuk siapapun yang berkunjung mau iktikaf di situ, bebas gitu ya. Ya takutnya nanti namanya benda cagar alam, ke masyarakat ada yang iseng kan kita nggak tahu gitu kan. Harus ada perlindungan khusus biasanya kalau cagar budaya. Itu di umum aja. Di umum bebas itu.